Begitu juga Imam Junaid Sayyidut Taifah, Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau berkata apa? Bukan Ustaz Junaid Baghdadi Kerawang, bukan. Ini Sayyidut Taifah. Luar biasa orang besar, salah satu rujukan umat Islam. Beliau berkata apa? Man hadara majlis maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Siapa orang yang hadir di dalam majelis peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang hadir di situ dibacakan kisah-kisah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'azzama qadrahu, dan dia telah mengagungkan kadar kemuliaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan apa yang telah dibacakannya, mengagungkan peringatan majelis tersebut, mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad faza bil iman, maka orang tersebut telah berjaya dengan imannya. Jadi ternyata peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bisa menjadi tolak ukur keimanan seseorang, Pak. Kalau orang tersebut hadir ke dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan pengagungan, penuh dengan adab, ketika dibacakan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan hal-hal yang melalaikan, hal-hal duniawi dia tinggalkan, isinya hatinya hanya untuk mendengarkan kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia nggak ngerti artinya, tapi dia tahu majelis Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agung, mulia, besar. Maka pada saat itu iman dia telah berjaya. Tapi sebaliknya, ketika seseorang hadir di majelis Maulid, hatinya hanya menganggap ini hal biasa, ini remeh, ini bahkan na'udzubillah min dzalik. Ketika dibacakan kisah Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sampai ngerokok, Pak. Enggak ada adab. Itu salah satu enggak ada. Jangan ngomongin dunia kalau lagi dibacain Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngerokok. Kenapa? Kalian tahu enggak? Salah satu kenapa ketika kita Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, terus kita berdiri, ya Nabi salam alaika, terus disambut dengan marhaban ya marhaban. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ulama-ulama kita yang soleh dari dulu itu melihat kehadiran baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir. Apa pantas ketika dibacakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir, kita ngerokok? Saya berani jamin, Pak, untuk mereka yang merokok di dalam peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam gak bakalan berani ngerokok di hadapan lurah, gak bakalan berani ngerokok di hadapan gubernur, gak berani ngerokok di hadapan presiden. Betul gak? Masuk mall aja dilarang kita ngerokok, kok di tempat Maulid kita ngerokok? Kenapa? Kalian bisa beradab dengan mereka ahli dunia, bisa beradab dengan para gubernur, bisa beradab dengan pimpinan dunia, tapi kita nggak bisa beradab dengan pimpinan dunia akhirat, dengan seseorang yang telah menolong kita dunia akhirat, dengan seseorang yang sebabnya kita menjadi mulia dunia akhirat. Masuk mall kan pasar, Pak, betul gak? Mall tuh pasar, sama cuma bedanya di ber-AC, bagus. Sama kalau mau masuk mall sama kayak masuk pasar, mau masuk pasar sama kayak kita doanya kayak mau masuk kamar mandi. Kita kalau masuk kamar mandi doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Pakai kaki kiri. Masuk pasar juga disunahin begitu, Pak. Kenapa? Karena di pasar banyak setan. Di situ berlaku jual beli antara riba, curang dan lain-lainnya. Makanya orang kalau bawa duit masuk pasar suka lupa apaan aja dibeli yang dilihatnya. Lagi kesetanan. Ya masuk mall juga begitu, masuk kaki kiri sama kayak kamar mandi, Pak. Tapi kita bisa nggak merokok. Tapi ketika dibacakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa kita merokok? Bahkan Al Habib Ahmad bin Hasan Attas di dalam kitab Tadzkirun Nas, suatu hari beliau bermimpi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi dan rombongannya. Nabi dan rombongannya pulang dari satu wilayah, ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ya Rasulullah, mau kemana? Dari mana? Dijawab sama Rasulullah, aku tadi mau datang ke tempat itu, ke rumah itu, tapi hanya saja aku kembali lagi karena aku mencium bau tembakau di dalamnya.
Lah min, kita lagi ngundang Nabi Muhammad Pak. Beb, emang bisa Nabi Muhammad hadir? Bisa. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Allah telah memberikan semua kebebasan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun jutaan orang maulid di situ Nabi Muhammad hadir. Kenapa? Karena Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengatakan al-kaunu isyarahu antal maqsud. Alam semesta ini adalah hanya isyarat, yang dituju adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia langit ini diciptakan dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang betapa ruginya kita ketika kita hadir maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabinya nggak hadir. Ngapain kita marhaban ya, mana Nabinya? Makanya kita hadir maulid seperti ini sama kiai-kiai kita diajarin seperti ini. Ketika Rasulullah hadir, biar Rasulullah hadir. Ketika Rasulullah hadir, biar apa? Biar kita mendapatkan pandangan satu-satu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikatakan satu pandangan rahmat dari orang soleh saja Pak, pandangan penuh cinta kepada kita nih yang penuh dengan dosa, itu dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Satu orang soleh, bagaimana dengan pandangannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah dikatakan bahwasannya Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk hadir di dalam majlis yang dibacakan kisah maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun. Yang hebatnya lagi, kalau udah Nabi Muhammad hadir, berarti di situ tuh para arwah anbiya pun ikut turut dengan Nabi Muhammad. Para malaikat ikut turut dengan Nabi Muhammad SAW hadir, tumplak-tumplak para aulia solehin hadir arwahnya. Cuma sayangnya kan mata kita ini kotor, mata kita banyak maksiat, mata kita banyak dosa, mata suka ngeremehin orang, mata suka penuh dengan tipu daya, suka nonton yang gak bener, suka lihat ketek ame pahanya perempuan. Belum lagi maksiat-maksiat mata yang lainnya. Maka pantas mata yang kotor ini tidak dapat memandang nur cahaya ilahi yang suci. Nurnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.